Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya Bu, siap Bu. Ya. Ustaz, ini kejadiannya belum lama nih ya, Agustus. Ada di motor second di pedagang itu. Anak-anak tuh lihat dari iklan harganya sekian. Nah setelah anak datengin, terus beli itu nomor pajaknya itu dia bilang kan cuma 2 tahun belum bayar. Ternyata setelah Ana udah bayar 5.900.000 waktu itu beli. Pas dibawa pulang ke rumah sama suami, dicek ke yang suka bikinin SNK apa namanya? Biro jasa. Ya, ke biro jasa. Suami nanya ke biro jasa, Pak, ini kalau dibalik nama berapa biayanya? Oh, ini suratnya udah mati katanya. Kalau balik nama bisa sama pajaknya bisa 3 juta. Akhirnya anak pikir kok mahal banget gitu. Ya udahlah, kita balikin aja. Pas dibalikin, padahal belum ada 1 hari. Paginya beli, langsung ditanyain, sore dibalikin, dia udah nggak mau. Dia bilang gini, dari tadi juga udah tahu, ngomongnya macem-macem lah, anak nggak mau ngotak-ngotakan gitu. Akhirnya dipotong sekaligus 400.000. Ya nyesek sih Ustaz kayak gitu ya. Tapi ya udah lah, pikir itu pedagang kayak gitu gimana ya Ustaz, jolim bukan tuh. Anak-anak bilang gini, jolim nggak berkah segala macam, anak-anak tuh ngoceh-ngoceh, bilang ya. Sama kedua lagi Ustaz, yang kedua ini ada tetangga, ya bukan orang susah juga, dia punya kontrakan, nggak mampu, kaya juga enggak. Dia tuh kebiasaan ngutang gitu Ustaz. Nah, pernah gitu ngutang ke anak. Nanti kalau ada orang bayar kontrakan, saya bayar, nggak banyak sih ya, cuma 300.000. Terus akhirnya setelah udah sampai batas waktunya kok nggak dibayar-bayar, orang-orang bilang gini. Terus anak tagih nggak susah. Nah pas dibayar dia bilang gini, Ustaz, saya ini aja deh, saya minjem lagi uang, tapi nanti saya bayar pakai tenaga ya, saya kerjain apa kek per minggu berapa, itu gimana tuh Ustaz? Enggak, ya udah itu aja. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yang pertama untuk penjual motor itu mungkin dia belum mengerti masalah iqalah ini. Seandainya dia mengerti iqalah, maka tentu dia akan menerima pengembalian barang tersebut tanpa ada potongan harga. Seharusnya tidak boleh kita menerima pengembalian tapi dipotong. Sekali lagi itu, subhanallah ya, itu adalah tata cara jual beli di luar Islam. Kalau dalam Islam, harusnya ibu kembalikan kepada dia terima motor itu, dikembalikan juga uangnya. Sudah, setelah itu dia telah mengamalkan iqalah, dan dia insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah khusus nanti di akhirat. Khusus dengan iqalah itu. Jadi ya kitalah yang mengamalkan. Kalau mereka tidak bisa mengamalkan, kitalah. Berarti ibu yang harus ikhlas. Sudahlah ikhlas, 400.000 potongan biarlah kasih ke dia. Allah akan ganti dengan pahala yang lebih besar di akhirat. 400.000 itu kecil kalau dibandingkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, masalah boleh nggak orang itu berhutang kemudian dia bayar dengan tenaga? Hukumnya boleh, dengan tenaga yang setimpal, dikadar atau diukur, ditakar oleh kedua belah pihak. Saya pinjam 300.000, baik kalau gitu silakan pakai 300.000, nanti kamu supiri saya 3 kali nyupir ke luar kota, misalnya ke Bogor, PP. Nah, sekali nyupir 100.000, 2 kali 200.000, 3 kali 300.000. Tidak masalah membayar hutang dengan tenaga, wallah. Nah, Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada Galaksi Kapal mengangkat tangan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya, Ustadz, apakah boleh dalam Islam untuk mengembalikan suatu barang ketika ada salah seorang pihak menyesal terhadap akad yang telah berlangsung antara penjual dan pembeli?
dalam kurun waktu kurang lebih seminggu, membatalkannya itu lewat WA, barang pun dikirim melalui JNE. Boleh nggak kalau seperti itu? Boleh, sama saja. Boleh. Di sini tidak ada batasan waktu. Iqalah di sini tidak ada batasan waktu. Jika dia ingin mengembalikan, boleh-boleh saja. Cuman adab iqalah, kalau kita ingin mengembalikan, adabnya barangnya tidak berkurang tentunya. Masih dalam kondisi yang bagus, tidak udah dipakai 2 minggu, 3 minggu, ya beda lagi. Kalau itu beda lagi. Kalau dia mengatakan, ya saya terima iqalahnya, tapi nilainya saya kurangi karena Bapak sudah menggunakan barang ini. Nah itu kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum digunakan, masih benar-benar rapi, bersih, diiqalahkan, seperti baju masih di dalam bungkusannya, belum pernah dipakai, udah seminggu 2 minggu belum pernah dipakai, itu diiqalahkan, nggak apa-apa. Diiqalahkan dengan sempurna, diambil uangnya, dikembalikan bajunya. Nah, Ustadz, satu lagi, contoh seperti ini Ustadz, Ana itu kan beli HP misalkan di Puri, setelah membayar, Ana bawa pulang sesampai di rumah, itu ternyata anak menghadiahkan juga HP yang serupa. Lalu Ana mengembalikan HP tersebut. Nah, pertanyaannya, bolehkah Ana mengembalikan HP yang telah tadi beli tanpa ada hak khiar sama sekali? Bukan karena cacat, bukan karena perjanjian, tetapi secara bersamaan gitu barangnya itu sama. Itu bagaimana Islam menyikapi seperti itu? iya, itu kan sudah tadi kita jelaskan. Boleh. Boleh juga ya? Tidak masalah. Tinggal dari si penjual, mau nggak dia menerima? Kalau dia mau menerima, dia telah mengamalkan hadis iqalah ini. Nah, Hadis iqalah ini. Barang siapa yang menerima, pedagang yang menerima iqalah, pengembalian barang dari pembeli, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya pada hari kiamat. Kalau dia menerima, kalau dia tidak menerima, ya sudah, biasalah. Manusia selalu melihat keuntungan dunia, tidak pernah berpikir keuntungan akhirat. Allahu a'lam. nah Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, saya bacakan lagi kolom pertanyaan, Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang mungkin yang terakhir nih. Dari Enro. Assalamualaikum Ustaz. Tante saya memiliki hutang kepada keponakan dan saudara lainnya. Rencana menjual rumahnya, namun menahan-nahan dengan harga yang melebihi pasar. Padahal kondisinya juga sudah sepuh dan sakit-sakitan. Akhirnya selalu meminta uang kepada saudara-saudara lainnya. Bagaimana cara menasehatinya agar tentu saya bisa merelakan rumahnya untuk membayar hutang-hutangnya? Ya, ini bagaimana cara menasehatinya, doakan saja. Doakan. Pertama doakan semoga Allah luluhkan hatinya, karena hati manusia ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dicoba saja diberikan hadis-hadis, coba dicari hadis-hadis mengenai keharusan membayar hutang dan ancaman Allah kepada orang yang berhutang yang tidak mau bayar. Coba saja dikasih hadis, baik dalam bentuk lembaran, dijelaskan. Terkadang manusia itu karena belum sampai, karena begitu melihatnya, karena belum sampai ayat atau hadis kepadanya, jadi dia berbuat seperti itu. Kalau disampaikan, itu bisa 2, bisa dia terima langsung, bisa dia tolak dulu, dia nggak mau terima ayat dan hadis itu, tapi dia berpikir, nanti di akhirnya bisa dia terima, di akhir tapi agak lama. Walaupun bisa juga kemungkinan ketiga dia tolak selamanya tidak mau, tapi jarang. Biasanya sih tadi itu dia terima langsung, atau dia tidak terima saat itu, dia berpikir kita kasih lagi lama-lama nerima. Biasanya begitu. Ya begitulah, paling 2 itu yang bisa kita lakukan, doakan, kemudian kasih hadis-hadis mengenai ancaman orang-orang yang tidak mau membayar hutang. Demikian, wallahu a'lam. Baik, yang terakhir mungkin Ustaz ya, karena sudah jam 9, dari Abu Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai pembebasan hutang karena tidak mampu membayar. Apakah ada batasan berapa kalinya? Karena sepengalaman Ana, jadi si penghutang menjadi kebiasaan. Hal ini menyebabkan untuk kali pertama insya Allah kita ikhlas.
tapi kali kedua mungkin selanjutnya jika ada perasaan nggak nyaman. Jadi perasaan nggak nyaman, apakah hal seperti ini dapat dimaklumi? Jazakallahu khairan. Tidak ada batasan ya kalau melihat dari hadis yang tadi, hadis Muslim yang Anda ceritakan tentang saudagar kaya, pedagang. Di situ dia berpesan kepada anaknya, kalau ada yang belum sanggup bayar, tangguhkan. Kalau ada yang tidak sanggup bayar, lunaskan. Tidak ada batasannya berapa kali, tidak ada batasannya. Semakin kita sering lunaskan, semakin besar pahalanya. Maka sekali lagi, kaum muslimin rahmati Allah, kalau bicara hutang piutang, antum harus siap berniaganya sama Allah. Kalau masih bertransaksi, berniaganya sama manusia, antum akan terus merasa rugi. Antum akan terus merasa rugi. Maka sekali lagi, barang siapa yang meminjamkan uang, antum transaksilah sama Allah. Minta sama Allah keberkahan di rezeki antum. Minta sama Allah diganti dengan yang lain. Baik dengan rezeki dari sumber yang lain, atau dengan keberkahan, atau dengan ampunan di akhirat kelak. Ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitu ajaran Islam. Makanya tidak boleh riba, tidak boleh didendakan, dikenain denda, tidak boleh hutang 10.000 dijadikan 20.000, hutang 10.000 harus bayar 12.000, atau kena denda menjadi 25.000. Tidak boleh, haram semua itu. Kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman-pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maka itu adalah riba, haram. Maka kalau sudah minjamkan, tadi Anda sampaikan, antum berniaganya sama Allah. Antum transaksinya sama Allah. Kalau sama manusia begitulah, tidak bisa diharapkan. Ya, jadi silahkan yang masih mau mengikhlaskan berkali-kali, silahkan. Makin berat mengikhlaskannya, semakin berat pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, masih ada masuk lagi nih Ustaz. Kita bacakan dulu deh. Ini yang dari Bapak Alfian Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Seorang yang terjerat hutang dan belum mempunyai kemampuan membayarnya, dia meminta zakat dari saudara atau temannya. Apakah diperbolehkan? Dan sebagai muzaki, batasnya sampai di mana supaya kita tahu bahwa yang berhutang ini masuk ke dalam golongan mustahik? Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Boleh sekali orang yang berhutang, kemudian dia berhutangnya karena kebutuhan pokok ya, karena kebutuhan yang urgen, baik itu karena kesehatan dia, masuk rumah sakit dia berhutang, atau karena makanan yang dia tidak punya makanan dia berhutang, atau karena kontrakan dia berhutang. Maka dia boleh meminta zakat. Boleh minta zakat kepada siapa saja, kepada orang kaya. Dia boleh minta zakat. Bahkan dia boleh minta zakat ke Pak Alfian ya di sini, Pak Alfian. Misalnya Pak Alfian menghutangi dia 1 juta. Udah lama nggak bisa bayar. Dia minta ke Pak Alfian, Pak Alfian saya minta zakatnya dong. Kata Pak Alfian, ya saya kasih zakat saya ada 2 juta. Maaf, saya kasih zakat saya 1 juta. Ini saya kasih zakat saya 1 juta. Tapi ini saya ambil lagi buat bayar hutang. Boleh nggak? Boleh hukumnya. Boleh seperti itu. Jadi tidak mengapa ya. Insya Allah, Allah. Untuk mengetahui dia mustahik atau tidak, ya mudah sekali. Tinggal dilihat dia cukup nggak untuk keluarganya. Apalagi dia berhutang. Kalau orang berhutang itu dia pasti mustahik. Apalagi dia berhutang itu untuk makan, untuk sakit, rumah sakit, atau untuk kontrakan, itu udah pasti mustahil. Kasih saja. Dikasih saja. Dikasih terus kita bilang ini buat bayar hutang, boleh. Demikian Allah a'lam. Baik, satu lagi sebelumnya nanti Mas Romi sudah angkat tangan katanya mau bertanya. Saya bacakan dulu yang dari chat nih, yang terakhir ya. Afwan Ustadz, nama pertanyaan. Contoh dalam kisah nyata, anak berjualan kue dan menerima pesanan. Lalu kue tersebut sorenya anak antar sama pemesan ke rumahnya. Keesokan harinya kue itu dibatalkan
dengan tanpa alasan. Kue itu sudah menginap semalam di rumah yang memesan. Lalu paginya dibalikan sama mbaknya. Dengan berat hati, anak terima kue tersebut supaya tidak menjadi keributan. Bagaimana sebaiknya dalam hal muamalah dengan kejadian tersebut, Jutron? Ana doakan semoga antum yang menerima kue itu kembali Allah berikan rahmat yang terbesar. Amin. Ampunan yang besar di akhirat kelak. Itu bukan Amin. main. Udah itu antum sudah ngamalin hadis ini sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah berkahi dagangan antum. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Mas Romi yang angkat tangan. Terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Syukron Pak Nur. Ya. Ini mungkin Ahlan. kejadian sama teman-teman juga, Tat. Kita suka beli di online. Nah, nggak tahu ya kalau di Indonesia, di sini sama. Saya pernah beli 3 kali. 3 kali itu barangnya tidak sesuai dengan kriteria. Tapi kan kalau kita beli di online, saya bayar dulu, baru barang itu sampai. Nah, di yang ketiga kalinya, akhirnya saya lapor sama, kalau di Indonesia mungkin kayak semacam OLX kali ya. Saya lapor ke OLX, saya report, terus bisa langsung disambungkan ke bagian adminnya, kayak semacam admin deh. Terus dia bilang kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria, nanti uangnya kami balikin. Karena ternyata kalau di online itu ada pihak kedua. Jadi OLX itu pihak kedua, nanti dia kembalikan ke tokonya. Terus saya bilang oke, nanti uangnya dibalikan kurang lebih 3 hari kerja. Tapi barang yang saya pegang ini bagaimana? Saya harus balikinnya kemana? Karena saya nggak tahu. Admin bilang barangnya tetap dipegang sama kamu, tapi uangnya saya balikin. Karena ini akan menjadi kayak semacam jera kepada si toko yang memberikan kriteria tidak sesuai dengan kriteria. Tapi karena Ustadz tadi bilang, saya jadi takut ini barang saya jadi halal apa haram nih. Karena saya mau balikin lagi juga nggak tahu kemana gitu, Ustadz. Enggak, harusnya enggak begitu. Harusnya dibalikan. Jadi barang-barang itu bukan milik antum, itu harusnya dikembalikan ya. Antum tidak berhak karena antum sudah menerima uang kembali. Adapun sistem itu mungkin dibikin oleh si penengah tadi ya, sistem itu. Silakan antum cari alamat pengembalian. Kalau enggak, antum infakkan aja. Antum infakkan atas nama si fulan. Tidak boleh dong dipakai. Antum dapat keuntungan berarti. Betul. Berarti kalau Jadi, misalnya uangnya barangnya sudah saya pakai, saya gantikan uangnya kita sedekahin aja gimana tuh? boleh Bisa, juga boleh, ya. Terkadang kan gini, barangnya cacat. Kita Betul. komplain. Kita dikasih uangnya, dibalikkan uangnya. Tapi walaupun cacat masih bisa dipakai. Karena kita udah dapat uangnya, kita pakai pula. Betul, betul. Nah ini jadi ini sebenarnya nggak bisa begitu. Itu sistem mereka itu seharusnya tidak, seharusnya antum kembalikan. Nah, jadi kalau antum mau kembalikan, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, diniatkan kepada pemilik barang itu. Allah Maha Tahu. Demikian, jangan mengambil manfaat dari gagal transaksi. Makasih, Allah. Makasih, Baik, Ustaz Nur. Sama-sama, barakallahu fikum. Terima kasih sampai di sini insyaallah. Baik, Kita bisa mengamalkan iqalah ini. Jazakumullah khairan. Silakan disebarkan apa itu iqalah, difahamkan kepada para teman-teman yang berdagang atau kita sebagai pedagang, fahamkan iqalah dan pesan anak tadi dalam muamalah, dalam urusan muamalah transaksional uang, baik pinjam meminjam ataupun jual beli ataupun sewa menyewa, antum harus kedepankan hukum Allah dan ridha Allah. Di situ banyak pahala dari Allah yang tidak banyak diketahui orang lain. Pahala dari Allah lebih besar dari sekedar keuntungan jual beli atau pinjam meminjam atau sewa menyewa. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. baik, alhamdulillah. Muhammadun Rasulullah.